Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hampir setiap hari kita melihat dan mengalami bahwa setiap orang berjuang, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala pekerjaan yang mereka lakukan tentu saja memiliki tujuan yang utama, yakni supaya memanusiawikan manusia dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan agar seluruh perjalanan kehidupannya itu boleh memiliki makna tersendiri. Ada orang yang memperoleh harta kekayaannya itu dengan cara yang halal. Ada juga memperoleh barang material dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan menghendaki supaya kita menjalankan kehidupan untuk memperoleh segala sesuatu itu dengan cara yang baik dan benar dan tidak merugikan sesama kita yang lain. Dalam bacaan suci pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa kita tidak boleh memiliki kelekatan terhadap barang-barang duniawi, karena itu akan mengganggu
relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jika kita mengumpulkan harta dan kita memiliki hati untuk berbagi dengan sesama yang mengalami ketidakberuntungan di dalam hidup, ini adalah satu perbuatan yang baik dan benar. Hal ini merupakan proses bagian dari pengumpulan harta di surga. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Ini perbuatan amal kasih, berbagi dengan sesama, merupakan usaha kita untuk mengumpulkan harta kekayaan di surga. Ingat pesan Tuhan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Hati menjadi sentral dari pribadi manusia. Oleh karena itu, kita harus mengolah hati kita supaya memiliki kepekaan, memiliki kasih sayang, cinta, dan belas kasihan kepada sesama yang lain. Itu pesan pertama yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Dan pesan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita berkaitan dengan indera penglihatan kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan indera penglihatan kita ini, yakni mata, untuk melihat segala yang baik, yang benar di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama kita. Ketika kita melihat segala yang baik, yang benar di dalam diri atau pribadi sesama kita yang lain, maka kita akan mampu untuk menghormati, menghargai, serta menerimanya. Tetapi jika kita melihat segala yang buruk, yang tidak baik, yang ada di dalam diri kita dan juga sesama kita, itu akan merusak diri kita sendiri. Jadi kita menumpuk energi-energi yang negatif di dalam diri kita, dan itu akan mengganggu proses pertumbuhan dan relasi kehidupan dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Oleh karena itu, ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pribadi yang utuh, kita perlu bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk diri kita, pekerjaan kita, penghasilan kita setiap hari. Apa yang kita peroleh merupakan anugerah, berkat dari Tuhan. Berkat itu tidak hanya diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tetapi harus dibagi kepada sesama yang lain, supaya mereka juga mengalami sebagai pribadi yang diorangkan. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita, agar kita menggunakan mata hati kita untuk kebaikan kita
dan juga untuk kebaikan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.